Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita udah lama nggak ketemu lagi, dan saat ini kita boleh ketemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, saat ini kita bersuka cita di dalam kasih Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu dalam kasih Tuhan. Kita menyembah kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, bila saat ini kita boleh bertemu lagi, bila saat ini kita boleh memuliakan nama Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, dan saat ini kita boleh datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya, kita boleh pandang wajah-Nya, Tuhan Yesus yang tersenyum kepada kita, dan kita ucapkan selamat malam kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Saat ini ku datang lagi kepadamu ya Tuhan. Dan marilah kita buat tanda kemenangan Kristiani kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku
Tuhan pada malam hari ini. Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau pimpin kami Tuhan. Dan tempat ini pun Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hingga kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang setia kepada kami Tuhan. Engkau sahabat yang paling setia buat kami Tuhan. Anak-anak-Mu ini yang sering membuat pelanggaran maupun kesalahan, Engkau tetap setia. Engkau mengasihi kami walaupun kadang kami jauh daripada Engkau Tuhan. Karena badai yang ada di dalam kehidupan kami, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kami, tapi Engkau Yesus yang sungguh setia kepada kami. Karena yang menjauhkan kami daripada Engkau Tuhan ada segala dosa dan pelanggaran kami. Tapi Engkau Tuhan tetap setia. Engkau akan mengangkat kami di waktu kami jatuh. Tak izin sampai tergeletak Tuhan. Tapi Engkau mengangkat kami. Engkau setia. Engkau membimbing dan menegakkan jalan kami kembali. Tuhan Yesus setia. Setia buat kami semuanya. Karena Engkau adalah sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. sahabat yang paling setia. Engkau yang mengerti akan kesetiaan kami. Karena pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat, Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Pelanggaran dan dosa-dosa kami sekecil maupun sebesar apapun, Engkau tak pernah melihatnya. Tapi Engkau tetap setia kepada kami. Dan kami percaya Engkau telah mengampuni kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin mengungkapkan bersama-sama. Saya mengaku kepada Yang Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan patutlah kami untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena tiada Allah seperti Engkau. Begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau memeluk kami Tuhan, walaupun kesalahan sebesar apapun yang telah kami buat, karena Engkau mendengar doa dan seruan doa kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi, Engkau yang sanggup melawat kami di dalam kesedihan maupun kekecilan. Tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Engkau sanggup memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Yesus. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan kami di waktu sakit. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu di waktu kami kekecewaan Tuhan. Dan Engkau melihat kami hari lepas hari Tuhan. Engkau berikan kasih dan rahmat-Mu yang begitu besar buat kami, hingga kami boleh bersyukur Tuhan. Kasih-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Engkau memulihkan kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau memberikan kemuliaan kami Tuhan, karena kasih-Mu sungguh besar buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah mengampuni kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang begitu kuasa. Semua dapat Kau lakukan Tuhan. Engkau tak pernah melihat kami, tapi Engkau melihat hati-hati kami yang remuk redam dan kembali pulih kepada-Mu. Dan saat ini kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, kuasa-Mu sungguh menyempurnakan kami.
ketika kami percaya kepada dan mujizat-Mu ada di dalam kehidupan kami dan bertunjukkan Tuhan bahwa hidup dari dunia saat ini betapa suasana Tuhan semua dapat Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, Terima kasih Yesus. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau begitu melegakan hati kami. Di saat-saat kami lebih dekat kepada-Mu, Engkau mendekat kami Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan. Dan saat ini kami merasakan kasih-Mu besar bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dan kami pun bersyukur Tuhan, saat ini Engkau telah pilih anak-Mu Bapak Endi Tiono, yang telah Kau tugasi untuk mewartakan cinta kasih-Mu sendiri. Berkatilah beliau Tuhan, penuhi beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Dan apa yang dikatakannya, semua itu hanya berasal daripada Engkau. Bimbing dan urapi beliau Tuhan. Biarlah firman semakin masuk dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan bahwa firman-Mu itu benar-benar hidup Tuhan. Dan kami boleh melakukan dan melaksanakan menurut firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau singkirkan segala sesuatu yang akan menghalang-halangi masuknya firman-Mu dalam hati kami, Tuhan. Karena Kau telah sucikan tempat ini. Kau telah penuhi tempat ini, Tuhan. Dan Engkau pun telah penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini waktu-Mu dan kami mau duduk dengan tenang mendengarkan akan firman-Mu yang begitu indah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. dan saudara-saudara, saudari-saudari yang terkasih juga. Berkat dalam, Berkat dalam. sudah lama kita tidak ketemu ya. Iya. Kira-kira ada 9 bulan lebih. Bagaimana keadaan Bapak Ibu saudara selama ini? Baik. Selama COVID ya, yang melanda seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Dan pada hari ini kami akan merenungkan bersama, yaitu dengan tema menjadi saksi saat datang kemalangan. Ya. Pada saat ini memang semua seluruh dunia ada masalah-masalah, yaitu mengenai COVID. Dan bacaan hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Saya baca ayat 12. Tetapi sebelumnya semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang itu antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, memang tadi kita setelah membaca di dalam ayat 20, bab 21 ayat 12 sampai 19, itu hal pesannya Yesus kepada para murid pada waktu itu. Ya, pemberitahuan atau pesan Yesus kepada para muridnya. Memang akhirnya para murid, 11 murid semuanya, yaitu mati dibunuh. Ya, ada yang disalib, ada yang di macam-macam. Hanya satu yang masih hidup sampai tua, siapa? Yohanes. Ya. Demikianlah pada saat ini. Ya. Hal itu akan terjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ini dalam ayat 13. Tuhan Yesus pesan. Dalam keadaan kemalangan ini, kita kesempatan untuk bersaksi. Maka dari itu para murid pun di waktu itu juga bersaksi. Terus menerus dia bersaksi sampai akhirnya dibunuh.
Ya, kita pun saat ini dalam keadaan COVID ini pun ya masalah-masalah juga akan terjadi. Kita kesempatan untuk bersaksi. Ya, hanya itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Oleh karena itu namaku. Di sini Tuhan Yesus mengatakan 2 kali mengatakan oleh karena namaku, yaitu di dalam ayat 12 dan 17 ya akhir itu. Maka dari kita pun juga sebagai anak Tuhan ya, kita juga harus berani bersaksi dalam keadaan seperti saat ini. Tuhan pun juga berjanji di dalam ayat 18. Di sini mengatakan Yesus mengatakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini janji Tuhan. Ya, Tuhan akan tetap melindungi, sehelai rambut pun tidak akan hilang. Kalau kita taat dan kita bertahan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, yaitu hidup kekal. Inilah pesan-pesan Tuhan pada saat itu. Dan sekarang pun kita harus menjadi yaitu saksi kehidupan. Tidak seperti waktu dulu para murid nanti ditangkap, dibunuh ya. Tapi saat ini kita kesempatan yaitu menjadi anak Tuhan yang bersaksi walaupun menghadapi kemalangan ini. Maksudnya masalah-masalah ini yang kompleks. Bukan hanya di Indonesia, apalagi hanya di Semarang, enggak. Di seluruh dunia. Bapak Ibu telah mendengar sendiri ya berita-beritanya. Amerika pun yang dikatakan negara yang terbesar, justru di sana banyak masalah, korban banyak sekali yang meninggal. Yaitu kita harus menjadi apa? Jadi saksi hidup. Di dalam kehidupan sehari-hari saja saat ini. Saksi hidup itu semua orang bisa bersaksi. Ya, saksi hidup. Yaitu kita harus hati-hati. Ya, kita tingkah laku kita. Apalagi saat ini, saya kasih tahu tadi kemarin saya baca di WA, di HP, itu ada COVID baru sekarang. Corona baru yang judulnya yaitu D614G. Itu lebih ganas daripada COVID yang kemarin-kemarin itu. Lebih cepat katanya untuk penularannya. Baru diselidiki. Maka dari itu kita pun juga harus tetap menjadi saksi hidup di kehidupan kita ini. Dan kita sebagai anak Allah, kalau memberitahu mengenai COVID ini, apalagi tadi ada COVID yang baru D614G, jangan sebagai anak Allah, jangan menakut-nakuti yang sangat menakutkan gitu. Ya, saya punya teman, hati-hati, jangan ke sana, jangan ke sini. Itu sebetulnya ya bagus, tapi itu bukan nasihat. Kalau nasihat itu harus dengan sopan, santun, tenang, ya. Harus kita menekankan yaitu jalankan apa? Protokol kesehatan yang sebaik-baiknya. Yaitu pakai masker seperti hari ini kita walaupun apalagi katanya di ruangan yang ber-AC tertutup ini, itu harus hati-hati. Kita beritahu, ya harus menjalankan protokol kesehatan itu. Ya, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun. Ya, ini pesan dari pemerintah juga. Maka kita harus menaati itu. Sebagai anak Allah, kita harus memberi contoh ya. Itu kesaksian hidup. Dan jangan kata-kata yang keluar dari mulut kita ini kehidupan sehari-hari ya. Jangan kata-kata yang kotor. Biar orang lain guyon kadang-kadang itu mengucapkan kata-kata yang kotor.
Nah, kita harus sebagai anak Tuhan Yesus, anak Tuhan, kita harus menjadikan saksi, yaitu kata-kata yang sopan, pembicaraan yang sopan, menyejukkan, enak didengar. Ini, ya, jangan apalagi kalau maafin Bapak Ibu sudah sebagai pelayan, ya, itu hati-hati. Karena keluar yang dari kata-kata yang orang yang beriman, apa yang dikatakan itu terjadi. Ya, bisa terjadi kalau pas kuasa sudah. Maka itu Bapak Ibu, kita harus hati-hati untuk berkata-kata itu. Tarik orang, sekarang saya ingin cerita sedikit. Bapak Ibu juga telah mendengarkan mungkin kalau dari HP itu ya, cerita orang yang di PHK. Sekarang banyak sekali. Ini juga masalah sebetulnya, kemalangan pada saat ini. Udah gajinya cuma hanya kira-kira 1,5 juta atau 2 juta 2 bulan, ya, karena COVID pabriknya atau perusahaannya itu tutup atau di PHK atau kerjanya dikurangi hanya 1 minggu kerja 2 kali atau 3 kali. Biasanya gajinya itu 1 bulan 1 juta, 1,5 juta atau 2 juta, akhirnya menjadi berapa? Cuma hanya 750.000, 500.000. Ya, kalau dipikir dengan nalar, dengan apapun, anak 1 atau anaknya 2, tidak akan cukup. Gaji sekian tidak akan cukup. Ya, dan kita punya Tuhan Yesus, kita harus berdoa mohon anugerah dari Tuhan supaya kita bisa hidup menyesuaikan dalam keadaan yang seperti ini. Ini juga menjadi saksi Tuhan, ya, sebagai anak Allah kita menjadi saksi. Hari ini kita bisa makan misalnya nasi sama ikan sedikit saja cukup. Nah, besok pagi berkurang misalnya hanya makan nasi dengan tempe. Hari ketiga kita makan nasi dengan kecap. Kita harus lentur kehidupan kita, bisa menyesuaikan keadaan ini sebagai anak Tuhan. Ya, kita jangan selalu mengeluh, kita jalani seperti contoh ilustrasi. Ya, kalau mobil jalan malam ini, malam gelap, lampunya hanya menerangi kira-kira berapa? 5 meteran ya, kurang lebih. Ini kurang lebih kira-kira. Tapi mobil itu bisa menempuh perjalanan sampai berapa? Ratusan kilo. Misalnya ke Jakarta, kemana? Apa ini lampunya nyorotnya sampai ke Jakarta? Kan tidak. Ya. Ini satu contoh. Jadi kita harus berjalan dengan keadaan misalnya penerangan 5 meter, kita jalani saja. Nanti lama-lama kita akan jauh dan akan sampai pada tempat tujuan. Ya, jangan mengeluh. Kita hadapi ini semuanya, bukan hanya kita, hanya di Semarang enggak, di seluruh dunia demikian. Ya, jangan sampai kita juga ikut-ikutan seperti zaman dulu ini sekarang keluar lagi. Hati-hati. Suruh ada satu warga, anaknya pesan kepada maminya, "Min, kamu sedia ember hijau karena keadaan seperti sekarang ini." Untuk apa? Diisi beras, nanti nasi berasnya itu tidak akan habis. Masa iya? Nah, ini hati-hati. Sekarang banyak ya orang menawarkan jasa, menawarkan apa, tapi itu menyesatkan kita. Kita sebagai anak Tuhan harus berpikir, tidak mungkin. Tidak usah ember hijau, tidak usah ember ikut-ikut apa, ember merah dikasih beras nanti tidak habis-habis karena keadaan seperti sekarang ini. Tidak perlu, itu mustahil. Ya. Dan jangan putus asa terus-menerus. Ya. Memang keadaan sekian kalau kita memikirkan, bisa enggak ya saya hidup? Bisa enggak ya saya besok pagi itu akan apa? Kalau yang di PHK ini maksud saya ya.
kita punya Tuhan akan memberi anugerah, yaitu tadi saya yang ceritakan. Kemarin waktu saya di Jakarta, saya juga mendengar baca HP, melihat videonya, itu juga karena apa? Putus asa, stres berat. Satu pengusaha ya di tempatnya apartemen Roxy itu apa, bunuh diri dari atas lantai berapa nggak tahu tuh. Itu di video kelihatan yang terjun dulu siapa? Lakinya dulu. Akhirnya istrinya juga menyusul dari atas tuh di video kelihatan, dilihat orang. Nah ini jangan sampai terjadi. Kita saksi jadi saksi Tuhan. Ya, tidak perlu demikian itu, dan tidak perlu terjadi. Kita harus tetap berjalan di dalam iman kita. Ini pesan dari Tuhan Yesus ya. Jangan kita sampai itu. Orang yang bunuh diri itu di dalam 10 firman Allah pun juga berkata membunuh itu dosa besar. Apalagi kalau membunuh diri sendiri. Ini berarti orang yang sudah terlalu sadis. Bunuh diri, badan kita sendiri dibunuh sendiri. Maka dari Bapak Ibu, hati-hati, semuanya itu bisa untuk maksudnya membahayakan iman kita juga ya. Jangan mengeluh melulu. Banyak orang yang saat ini selalu mengeluh. Kamu tidak tahu rasanya. Demikian ini hidup sekarang ini ya. Dijalani dengan bersyukur. Kita harus bersyukur ya. Dan dalam sukacita selalu, sukacita maksudnya menerima keadaan, bergembira ya. Yaitu ada nyanyian Pak, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Nah ini pada saat ini pun kita harus demikian. Kita harus bisa mengolah hati kita dalam keadaan ini ya. Jangan sampai kita nanti terjerumus ke dalam dosa yang berat itu. Maka dari itu kalau kita hatinya gembira, kita senang, sukacita, apa yang punya ada kita syukuri ya, imun kita akan lebih kuat. Yaitu ketahanan tubuh kita, semangat kita akan lebih kuat, akan bangkit kembali. COVID itu kalau diceritakan dari dokter-dokter sebelumnya itu obatnya itu kalau saya dengar ya dari teman-teman, obatnya itu tidak ada. Seperti nanti ini ada obat bulan 12 atau bulan 1 itu cuma hanya untuk ketahanan tubuh kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita mengingat demikian ini ya, tidak ada obat, kita harus bersukacita. Tapi kita juga harus menjaga yaitu protokol kesehatan ya. Dan kita sekarang harus seperti siapa yang masih disaksikan di YouTube, siapa? Banyak di YouTube itu maksudnya ada satu pastor siapa? Pastor Andi dari Balikpapan. Keadaan demikian, justru dia berani untuk melayani, yaitu mendoakan orang sakit. Saya lihat, tiap hari saya lihat videonya, luar biasa Pastor Andi itu ya. Dan dia kalau mendoakan ya, caranya dia mendatangi orang yang di pinggir jalan gereja itu. Dia sangat rendah hati. Dan dia tidak melihat itu, entah maaf, orang Islam yang pakai kiblat ya, atau siapa di pinggir jalan. Lalu orang masih ada di pinggir jalan, dia nanti keluar hanya pakai baju kaos, pakai baju itu dilambik baju, dan hanya pakai celana pendek, sederhana sekali. Inilah saksi hidup seorang pastor. Dia caranya dia mendoakan, tidak menyolok sekali, tidak masuk ke dalam gereja apa-apa, enggak. Jangan dikagum, kok ada ya?
pastor yang demikian rendah. Dan dia juga menggunakan, maksudnya untuk acara pendoaan itu dia masih nyanyi. Allah kuasa melakukan, semuanya adalah dari Allah. Ini sungguh luar biasa. Dan kita harus juga menjadi saksi kehidupan di dalam pelayanan kita. Ya, kalau bisa sekarang kan ada WA, itu siapa tim doa atau siapa mengadakan mesti grup. Ya, seperti Pastor Andi juga demikian. Anda harus bisa mendoakan, semuanya bisa. Jadi tidak usah payah-payah kesini dari jauh. Ada yang kemarin di situ di syuting, ya orang dari Semarang, dan satu ibu ya, didoakan di situ. Ditanyain dari mana? Dari Semarang. Nah, ini masuk ke rumah Andi supaya yang di Semarang ini orang Katolik harus bergerak menjadi saksi hidup, yaitu menjadi saksi Tuhan di dalam masalah ini. Harus berani membentuk pelayanan doa. Dan misalnya ada si A sakit, kita doakan, syukur-syukur bisa berani untuk mengunjungi 1-2 orang saja yang datang. Pakai protokol kesehatan tentunya harus. Ya, jadi jangan untuk karena keadaan gini terus pelayanan doa berhenti, berhenti. Jangan. Kalau bisa kita gerakkan, ya. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini sebenarnya kesempatan sekali untuk kita menjadi saksi hidup di dalam dunia ini. Ya, kita sebagai anak Allah yang sudah dibaptis, sudah menjadi anak Allah, harus memberi contoh. Kesempatan sekali. Kesaksian itu bukan harus kami maju di mimbar bersaksi, enggak. Kalau saya katakan di sini kesaksian hidup, yaitu kehidupan kita sehari-hari yang melihat nanti orang lain. Tidak usah kita minta penilaian kepada si A, si B. Bagaimana tadi saya, bagaimana tadi saya, enggak usah. Yang menilai dia orang yang melihat sendiri. Saksi hidup kita di dalam rumah tangga. Ya, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, kita harus bisa menerapkan yaitu iman Katolik kita. Nah, harus menjadi saksi hidup. Dengan tetangga kita harus tetap baik. Ya, inilah renungan pada siang hari ini. Kita walaupun apapun yang terjadi, kalau dulu waktu Yesus itu para murid dikejar-kejar, dibunuh, tapi pada saat ini juga di dalam dunia ini baru ada COVID yang sangat mengerikan. Ini juga kesempatan kita harus bersaksi, yaitu menjadi saksi hidup di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sekian dulu renungan saya. Nanti bisa mudah-mudahan kami semuanya untuk membentuk yaitu pelayanan doa. Tidak usah kunjung, kalau ada sakit kita telepon atau kita berdoa di dalam kelompok ini juga bisa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, sebenarnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbing kami dalam perjalanan pulang kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kami pun bersyukur karena kasih karunia-Mu yang selalu memberikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Segala doa kami akan kami persatukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Engkau Bunda yang sebagai teladan kami.
Kami pun berterima kasih Bunda, dari awal hingga pada akhirnya persekutuan ini Engkau pun mendampingi kami bersama Putra Yesus Kristus. Terimalah salam hormat kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara yang terkasih, persekutuan ini telah usai dan marilah kita tutup dengan lagu. Sungguh indahnya bila kita selalu bersatu, sungguh damainya bila hati kita selalu bersama Yesus. Karena Yesus ada di hatiku dan Yesus ada di hatimu. Membangun dunia baru, kita nyanyi bersama-sama. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Yesus ada di hatiku. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu, bersama kita bersatu, membangun dunia baru. Mari bernyanyi bersama, puji dan sembah Dia, Raja sekarang, Raja. Sungguh indahnya, sungguh tenangnya. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Yesus ada di hatiku dan di hatimu. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu, bersama kita bersatu, membangun dunia baru. Mari menyanyi bersama, puji dan sembah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Raja segala raja. Terima kasih berkat dalam